Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la Aku ilaha bilang mama illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Jazakumullah khair buat semuanya telah bergabung di acara 1 jam bersama Peduli Sahabat. Jadi acara ini kita buat untuk persiapan nantinya kita akan membuat channel. Kemudian channel itu akan berisi sekitar YouTube yang video yang durasi sekitar 1 jam yang berisi berbagai macam tema ya. Ada mendongeng, kemudian cara menulis, kemudian ada tentang non heteroseksual dan sebagainya. Nah, pertama saya minta maaf dulu karena ini saya memakai masker bukan karena COVID, tapi karena ini saya kena ini ya kutu kucing jadi harus malu karena belang-belang, maka saya tutup pakai masker. Harapannya supaya nanti fokus ke pembicara ya. Dan jangan lupa nanti ajukan pertanyaan jika yang beruntung nanti akan dipilih satu buku, mendapatkan hadiah satu buku dari Kak Arif dengan judul Teacher as Coach ya, akan dikirim dari kota Magelang. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengenalkan dulu narasumber kita yaitu Kak Arif. Ini supaya kenal dulu. Kak Arif ini nama aslinya Arif Santoso ya. Arif Santoso juga kadang dipanggil Pipin, Kak Arif atau Kak Pipin, tapi terkenal Kak Arif. Mungkin kalau di umum tetap Bapak Arif ya, kalau di Peduli Sahabat karena kita biasa panggil kakak akhirnya Kak Arif. Beliau adalah konsultan pendidikan, trainer dan coach, pendamping di Peduli Sahabat untuk same sex attraction, pendamping di kelompok bermain dan TK Negeri Pelangi Candi Sidoarjo, dan penulis beberapa buku. Setahu saya ada 3 buku yaitu Jurus Sang Guru, Teacher as Coach, dan nggak tahu ini yang as Coach sudah terbit Kak Arif? Lagi dibuat. Ya, jadi ini sekalian promosi ya, Karen Escort. Sebelum ke bawah ini, pengen tanya kenapa yang diutamakan siu sempritan ya kalau bahasa Jawanya apa ini? Kenapa Kak Arif? Lambangnya ini menunjukkan apa ini? Di coaching itu istilah coaching atau pelatih atau pembimbing itu sangat lazim dikenal di olahraga dan itu identik dengan peluit. Peluit. Jadi kalau peluit itu memberikan informasi kepada yang dilatih tanda-tanda tertentu, prit dan sebagainya. Baik, itu tadi kenapa lambangnya ini ya, jadi bukan yang lain. Tinggal di Perum Mutiara Citra Asri, Blok K1 nomor 1 Sumarami Candi, Sidoarjo. Istrinya alhamdulillah masih 1, Ibu Wahyu Imanti dengan 3 anak yaitu Kak Haris, Kak Fatia, dan Kak Arifa. Tahun 2006 sampai sekarang menekuni dunia pendidikan sebagai associate trainer, coach konsultan pendidikan di Kualitas Pendidikan Indonesia. Setahu saya ini di Surabaya, Kia Parenting ini juga di Sidoarjo, nggak salah. 2015 sampai sekarang pendamping SSA atau Same Sex Attraction di YPS. Kemudian 2017 sampai 2018 pendamping di pendidikankarakter.com. Dan beliau ini adalah lulusan geologi ya kalau tidak salah dari UGM. Tahun 1994 sampai 2006 berkecimpung sebagai konsultan geologi, tambang dan AMDAL
dan aktivis lingkungan hidup, bahkan pernah bekerja di lembaga donor asing yaitu Al-Said dan Usaid. Itu nomor teleponnya bisa dicatat. Siapa tahu ingin meminang salah satu putrinya ya. Baik, itu saja perkenalan dengan narasumber kita kali ini. Saya tutup. Baik, Kak Arief, sebelum nanti kita tanya jawab dengan pemirsa ini, kenapa Kak Arief tertarik menjadi pendamping orang-orang yang mempunyai ketertarikan sesama jenis? Itu bagaimana ceritanya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak Waalaikumsalam. semuanya, ya, yang berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya Arief Santoso diberi izin ya, diberi kesempatan untuk gabung bersama di Peduli Sahabat. Jadi apa sih yang mendasari saya kok tertarik dengan dunia yang nggak lazim dalam tanda kutip ya, nggak lazim, dan kenapa Peduli Sahabat itu saya suka? Itu ada dua ya. Yang pertama, saya di waktu kecil dulu pernah mengalami pelecehan seksual, walaupun tingkatannya tidak berat. Tetapi jika saya tidak mendapatkan dukungan keluarga yang cukup, ya, ayah dan bunda, bapak dan ibu, serta kakak dan adik-adik, mungkin saya sudah merupakan bagian yang terjerumus di dunia yang seperti itu mungkin. Yang pertama. Peristiwanya banyak, kecil-kecil tetapi banyak, berantai begitu. Dan pelakunya orang-orang dekat juga. Mungkin karena Kak Arief ganteng ya. Jadi ya mungkin bisa jadi begitu, karena saya pria jadi ganteng. Kalau saya cantik kan sudah. Iya. Lalu yang kedua, di Peduli Sahabat ini menggunakan pendekatan soft yang lebih lembut ya, yang lebih bukan agresif. Jadi agresif itu head to head, berkelahi. Jadi yang pro LGBT dengan yang kontra LGBT itu kan berkelahi ya. Di Peduli Sahabat tidak menggunakan pendekatan berkelahi, tetapi edukasi. Nah, edukasi ini setahu saya itu adalah seluruh tugas para nabi dan rasul itu edukasi. Basiron wa nadhiron itu edukasi, bukan pemaksaan ya. Kira-kira gitu. Jadi dua hal ini yang menjadikan saya lebih lebih nyaman. Kemudian yang ketiga, ini dua A-nya tadi ya, dua B-nya itu saya bisa mengeksplorasi dinamika dalam diri seseorang. Jadi makhluk ciptaannya Allah yang namanya manusia itu sangat unik dan dinamis, unik dengan keunikannya dan dinamis dengan keunikannya. Kira-kira gitu. Iya. Sudah sejak kapan Kak Arief mendampingi teman-teman yang mempunyai ketertarikan sama jenis? Begitu Kak Sinyo waktu itu promote ya di grup, terus kemudian saya masuk di grup, terus kemudian saya bisa japri ke Kak Sinyo, terus kemudian saya lihat profil teman-temannya Kak Sinyo yang ikut lebih dulu gabung, kayak Kak Jana. Itu saya jadi mikir, loh, ini kan orang-orang yang mempunyai kompetensi yang baik ya, mempunyai kompetensi yang baik, terus kemudian setiap orang ketika mempunyai peluang untuk bisa menjadi lebih baik, ketemu dengan orang-orang baik, why not? Kenapa tidak? Gitu ya. Saya menyediakan diri. Ya, kira-kira gitu. Ya, sempat mengalami kendala tidak ketika mendampingi teman-teman secara pengetahuan, terutama secara pengetahuan mengalami kendala tidak? Pasti. Awalnya terminologi SS aja saya nggak paham. Bedanya SSA dengan terus kemudian non heteroseksual dan sebagainya, antara perilaku, antara sikap dan sebagainya, saya masih agak rancu ya. Tetapi perlahan-lahan karena ada beberapa pembimbing ya, terutama yang Kak Sinyo jelas foundernya ya. Terus kemudian yang kedua beberapa psikolog klinis yang dulu ngajarin kita. Nah, dari sini saya bisa mendapatkan benang merah, walaupun benang merahnya belum merah dan putih ya, belum Indonesia tapi merah. Kenapa benang merah dan putih ya? Nah, ya kenapa kok nggak merah putih ya? Baru benang merahnya itu begini. Jadi kalau merah putih itu irreversible, bisa didaur ulang. Tapi kalau benang merah itu baru satu line saja. Jadi begitu ya. Jadi kalau jika begitu maka begini. Nah, maka begininya datang belakangan. Nah, tertariknya itu adalah ketika ngobrol dengan para pendamping yang mempunyai kekuatan di klinik, di pendekatan personal, seperti Kak Dedi, ya. Itu saya melihatnya itulah kekuatan kenapa orang jadi tertarik untuk curhat. Keren kan?
banyak orang yang bukan mempunyai kompetensi seorang psikolog, bahkan mungkin Pak petani, bahkan mungkin hanya tukang becak, tetapi menjadi jujukan, menjadi tujuan banyak orang untuk dia bisa curhat. Nah, menariknya di sini. Nah, ini di sini kalau di dalam pendidikan, di awal-awal usia KB sampai awal-awal kelas SD awal itu, sebagian ahli menyampaikan ini namanya tahapan closeness itu tahapan kedekatan secara emosional. Nah, itu yang menjadi menariknya. Karena saya nggak ahli di situ, jadinya saya tertarik. Iya. Tentu kan ketika selama Kak Arif mendampingi ada suka dan duka, walaupun mungkin mau disebut bahasanya apa ya. Nah, apa nih dukanya dulu? Nggak dibayar ya jelas. Duka dalam tanda petik ya. Iya, maksudnya kan ingat saya Kak Arif pernah dicintai ya. Ada yang menyukai bibirnya saya, ada yang menyukai alis dan bagian mata saya. Jadi langsung Kak Arif, saya memilih Kak Arif sebagai pendamping karena satu, ketuhanan yang Maha Esa Unggal itu Pancasila. Karena satu itu bagian matanya Kak Arif dan alisnya ini kok itu tipe saya begitu. Dan kan saya tanya sebetulnya begini, saya tanya, kakak ini mau diskusi terkait dengan SSA-nya atau mau tarik-menarik dengan saya ini? Nah, ini sesuatu yang berbeda. Terus si kakak itu, saya tidak sebut namanya, si kakak itu bilang, enggak, bercanda aja kok. Sungguhan juga nggak apa-apa, saya bilang, sungguhan juga boleh, nggak apa-apa. Karena kita punya freedom to choose, kita boleh memilih. Freedom to choose-nya boleh, tetapi yang kita tidak bisa memilih adalah konsekuensinya. Iya. Nah, kalau sukanya nih, Nah, yang menarik sukanya itu adalah dari situlah saya belajar. Kemudian saya bisa ketemu dengan, walaupun secara virtual ya, dengan Dr. Bagus Riono dan kawan-kawan di Gerakan Indonesia Baru itu. Beliau kan disertasinya tentang dinamika motivasi ya. Kakak nanti kalau misalnya tertarik, silakan beli bukunya beliau. Itu saya jadi paham bagaimana struktur dinamika motivasi internalnya seseorang itu, kenapa dia hopelessness. Jadi kenapa dia kok tidak punya harapan sama sekali. Ini yang barusan ngontak saya tadi sekitar pukul 5 itu, more than 3 years, sudah 3 tahun lebih, itu saya dampingi Kak Sinyo. Tetapi perkembangannya di situ-situ saja, nggak naik-naik. Sampai begini, Kak Arif, dalam Islam itu kan nggak boleh bunuh diri ya? Iya, nggak boleh bunuh diri. Atau bunuh diri. Kalau Anda berani bunuh diri, ya tinggal bunuh diri saja. Konsekuensinya Anda tanggung sendiri ya, karena konsekuensi nggak bisa dipilih loh ya. Kalau milihnya perilaku silahkan, tapi konsekuensi nggak bisa. Nah, terus yang kedua, dia tanya, kok Allah itu, saya itu loh sudah ngikuti prosedurnya Allah. Sekian banyak prosedur saya ikuti. Ibadah sunnah, ibadah fardu, ibadah nawafil, kemudian perilaku-perilaku kulu makrufun, sedekah itu sudah saya jalanin semuanya. Tetapi kok Allah kok nggak kunjung memberikan sinyal kepada saya gitu. So beliau kan pintar bahasa Inggris ya. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Terus saya sampaikan aja. Prinsipnya sebetulnya secara gampangnya itu kita itu hanya disuruh satu, acceptance dengan apa yang diberikan Allah, karena Allah nggak pernah salah memberikan sesuatu. Sepakat ya kakak semuanya ya. Acceptance unconditional, jadi yang tidak perlu pakai syarat. Jadi menerima dari Allah itu nggak usah pakai syarat gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak pernah ada informasi dalam Quran, dalam Sunnah, bahwa ketika kita melakukan kegiatan yang ma'ruf, yang baik-baik itu, kemudian di situ ada batasan waktu. Misalnya begini, setelah Anda melakukan 3 tahun, Anda tak selesaikan ujiannya. Tidak pernah ada begitu. Karena kalau di surat Al-Baqarah, di surat kedua kita, ayat 216 itu kan begini kira-kira. Nasihat langitnya ya, grand teorinya, teori desainnya, teori induknya itu begini. Kamu suka sesuatu, tapi aku nggak suka sesuatu, aku Allahnya. Atau sebaliknya, kamu tidak suka sesuatu, tetapi aku suka sesuatu. Nah, ujungnya di ujung ayat itu adalah aku tahu segala sesuatu, kamu nggak ngerti sama sekali. Nah, konsep itu sebetulnya teori induk yang luar biasa loh. Ini grand teori yang luar biasa kalau diturunkan menjadi teori sosial itu bagaimana bersedekah itu nggak usah pakai nunggu kaya dan sebagainya, itu sebenarnya kan bisa diturunkan dari teori itu.
Nah, dari situ saya jadi dapat satu, saya jadi mendapatkan pemaknaan baru dari klien. Kan sebelumnya saya nggak paham tuh. Terus kemudian ketika ngobrol, kok ada temuan kayak gini, ini menarik. Terus orang lain menarik, dan mesti kalimatnya masih sama. What should I do next? Jadi apa yang akan saya lakukan berikut? Ya sudah, jalani saja, gembira ria, nikmati prosesnya, karena hasilnya walaupun menurut adagiumnya, menurut teorinya, itu adalah proses, hasil tidak pernah menyalahi proses, tetapi yang perlu digarisbawahi, kakak-kakak, ya saya sampaikan ke itu kliennya, Allah tidak pernah ngasih clue kapan, jam berapa, di mana, dalam posisi apa itu akan terjadi. Nah, kan asik kan? Ada apa ya namanya? Ada pengharapan yang tidak akan pernah putus. Wala tai asumi rauhilah kalau dalam bahasa langitnya begitu. Kira-kira gitu Kak Nyo. Ini salah satu bahagianya bisa menjadi pendamping. Ya, dari sekian lama ya mendampingi teman-teman yang terkait sama jenis, dan mungkin juga ada beberapa yang biseksual. Apa nih benang merah utama yang Kak Arif temukan berhubungan dengan tema kita? Kan salah satu fungsi dari orang tua itu menjadi tempat curhat gitu. Nah, apa nih benang merah yang didapatkan Kak Arif di masa kecil mereka seperti apa? Kebanyakan secara ini kalau dalam kerangka yang saya pahami, kerangka konsep yang saya pahami, itu kan ada 3 ya. Satu, yang pertama nih, basisnya ini yang pertama yang saya pahami adalah external regulation. Jadi regulasi eksternal. Pengaturan yang membantu lingkungan rumah itu tertata. Itu ada 5 paling tidak. Satu, teladan dari orang tuanya ya. Yang kedua peran sebagai sahabat atau teman baik. Ini regulasi yang kedua. Yang ketiga, visi, misi, aturan, prosedur rumah. Yang ketiga. Yang keempat itu adalah jadwal harian keluarga. Dan yang kelima itu adalah waktu yang disediakan khusus untuk melakukan evaluasi atas semuanya tadi. Yang pertama, tentang keteladanan orang tua, tentang sahabat, tentang visi misi dan aturan prosedur di rumah, tentang jadwal, itu semuanya ada waktu khusus untuk ngobrol. Nah, saya melihat dari klien-klien kita ini, satu saja itu banyak yang luput. Model nggak ada. Role model itu banyak yang luput. Padahal role model itu kan tidak harus sempurna ya Kak Sinyo ya. Betul ya Kakak ya. Jika mau menjadi seorang role model itu harus sempurna, maka saatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu terjadi. Nah, sudah sempurna kan tugasnya sudah selesai tuh, dipanggil pulang sama Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Jadi mestinya dipahami bahwa role model itu adalah sebuah goal, sebuah tujuan, sebuah yang harus dicapai. Maka ada prosesnya. Nah, itu saja sebagian dari orang tua klien itu tidak memahami itu. Nah, jadi wajar kalau kemudian klien yang waktu kecil itu di 07 tahun kalau yang saya ingat ya itu banyak yang goyang. Bias misalnya yang Kak Sinyo sering sampaikan kalau di kajian parenting ya. Orang tua mamanya maunya A, papanya maunya B. Nah, papanya orangnya disiplin tinggi, mamanya crazy laser. Jadi orangnya santai-santai. Jadi jadi itu sesuatu 2 role model yang extremely different ya. Kalau sudah seperti itu, anak kan bingung mau mendeskripsikan. Saya mau ikut mama atau ikut papa, itu misalnya begitu. Yang kedua, yang nyaman ya. Yang kedua, pertemanan tadi ya, itu regulasi ya, itu bentuk regulasi. Gini, ada orang tua yang pandai atau fasih sekali nasihatin. Jadi ada sesuatu apapun itu nasihat. Dinasihati qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, qala Rasulullah SAW dan sebagainya dengan berbagai macam variannya itu bagi anak-anak
usia 0 sampai 7 tahun bingung. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anaknya bengong kalau dinasihatin. Ini bahasa apa? Walaupun dia hafid sekalipun. Ya. Saya garis bawahi walaupun dia hafid sekalipun. Karena klien Karena yang saya kosakatanya dampingi masih sedikit ya. yang klien yang saya dampingi itu yang saya pernah sampaikan ke Kak Sinyo itu ada 2 loh yang mau suicide ya, yang mau bunuh diri ya. Itu di pondok tahfidz semuanya loh dua-duanya. Yang satu hafiz 18 juz, yang satu sekarang jadi mantunya Bapak Kiainya. Sekarang. Ini mau bunuh diri. Itu mungkin bingung ya. Terus apa bagi saya dapat apa? Nah, yang dalam pandangan anak, orang tua itu jadi sosok yang tidak bersahabat, tidak friendly begitu ya, tidak dekat. Gitu. Nah, kenapa kok tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih simpel, yang lebih sederhana? Kalau katanya ini salah satu yang ada ini kan Bu Ana ya, Bu Ana ini kan psikolog ya, sarjana psikologi lah, dan beliau BK. Itu beliau menuliskan di artikelnya itu 5 tangki cintanya anak-anak itu kan salah satunya ada yang sentuhan ya, sentuhan esensial begitu. Kenapa nggak pakai sentuhan saja? Kenapa nggak pakai pujian yang santun dan sebagainya? Itu kan banyak caranya. Ini sebagai regulasi yang kedua. Nah, regulasi yang ketiga lebih banyak lagi yang nggak punya. Kan saya tanya, di rumah itu ada nggak kesepakatan bersama sebelum nasihat diturunkan? Jadi kapan sih nasihat harus turun? Karena ada orang tua yang begitu anak melakukan sesuatu, nasihat turun. Jadi nggak ada kesepakatan dulu. Nasihat akan keluar jikalau Ananda melakukan ini, dan ini. Itu kan nggak ada. Ya, sistem di rumahnya nggak ini ya? Nggak ada. Nah, makanya kalau tidak ada sistemnya, nggak ada pengaturannya, terus seolah-olah kayak diktator begitu. Iya. Kayak diktator. Kira-kira gitu Kak Sinyo. Jadi ini banyak dijumpai, ini sekitar 70-80% nggak ada. Nggak ada. Jadi yang paling dominan itu role model sama pertemanan. Nah, ditambah lagi ketika 4 ke 5 visi misi tujuan terus kemudian jadwal harian ada ya karena tambah bubar. Tambah rumit. Tambah rumit. Iya. Malam-malam anaknya datang terlambat. Begitu ya. Nggak ditanyain dulu, nggak dikasih minum air putih dulu dan sebagainya. Langsung dibabat habis jebret. Anaknya shock. Kalau sudah shock, dia shock, di dalam, setahu saya ya, yang pernah saya pelajari, di dalam diri kita ini ada bagian otak kita yang fungsinya itu untuk melawan atau lari. Defense gitu ya. Lari atau jadi, kalau kuat dia melawan, kalau sudah dewasa dia akan membantah perkataan orang tuanya. Kalau dia nggak bisa melawan, dia akan diam, tetapi melawan dari ide dan gagasan. Oke, mama papaku pandai berceramah, besok sepeda motornya papa tak gembosin. Nah, kreatif tapi kreatifnya negatif ya. Iya. Nah, terus yang kedua misalnya begini, yang ini pengalaman klien ya. Dia mau lapor ke ayah dan bundanya karena guru ngajinya yang melakukan proses pelecehan ya. Ini guru ngajinya. Ngajinya tiap hari. Semua muridnya pernah mendapatkan giliran mendapatkan pelecehan seksual. Iya. Terus saya tanya, lu nggak pernah lapor ke orang tua, boro-boro lapor ke Arif, mau ngomong dari mana, mulainya dari mana saja, saya nggak ngerti. Karena nggak diajarin kan. Kalau sebagai sahabat itu kan gini, kira-kira lah gampangnya. Sahabat itu kan seseorang yang bisa menjadi sandaran buat temannya, buat sahabat. Sandarannya itu safety-nya sama security-nya. Jadi safety-nya sama convenient-nya. Jadi nyaman, convenient, sama safety aman. Nah, nanti kalau ngomong salah, disalahkan. Itu udah macam-macam. Jadi akhirnya nggak bisa cerita, nggak bisa ngomong. Coba dari situ saja, kemudian bertumpuk-tumpuk. Dia menderita, tetapi nggak bisa mengungkapkan apa bentuk penderitaannya. Kalau seseorang menderita terus kemudian tidak dapat mengeluarkan penderitaannya, dia mau mengeluarkannya dalam bentuk apa? Yang pertama pasti ngantem dirinya sendiri, fisiknya ya. Fisiknya. Yang Kak Sinyo pasti sudah di psikometri bisa ngukurnya tuh. Misalnya begini, ada yang kecanduan pornografi.
Ya. Nah, itu salah satu dia kalau misalnya lihat pornografi kan nggak dilarang-larang tuh sama tayangan pornografinya. Ya. Nah, dia merasa nyaman, dia melampiaskannya di situ karena dia nggak dilarang, dia nggak ditegur, dia nggak dikomentari, dia malah diberi kenyamanan. Nah, Diberi ya Bapak ruang, ya, nah diberi diberi hadiah, ruang. Nah, congratulations. masa ada tayangan pornografi bilangnya begini misalnya, stop, sudah 2 jam, berhenti, Iya, iya, iya. takut dosa nanti nggak ada. Jadi ini, jadi tayangan pornografi itu jadi semacam menjadi sahabat virtualnya klien. Ya, ya, Nah, ya, saya ya. ketika ketemu di Balikpapan di bandara kan janjian nih, Kak Iya, Sinyo, iya. offline janjian. Nah, sempat dia ngobrol begini, Kak Arif, untuk masalah SSA saya, overall saya bisa sekarang sudah bisa melimitasi, bisa membuat border, membuat batasan kapan naik dan turunnya. Oke, tetapi ada masalah baru nih yang menggoyangkan kekuatan ini. Apa? Cara istrinya mengomentari curhatannya suami. Coba curhatan suami. Jadi gini, saya curhat, saya pulang kerja, kemudian saya cerita di tempat kerja. Nah, istri ini istri baru, maksudnya istri yang kedua. Jadi istri pertama divorce, pisah, terus ini istri yang kedua menikah lagi. Prosesnya panjang, beda suku, beda adat, beda kebiasaan, beda ini. Nah, itu si istri ini sangat mudah memberikan komentar begini. Misalnya contohnya begini, kayak gitu aja diceritain, ini masalah remeh-temeh kayak gitu mah diceritain. Ini orang dewasa ya, pasangan, bukan anak-anak lagi ya, bukan anak-anak. Dia cerita, dia kepingin mengungkapkan. Terus kemudian diberi sambutan oleh istrinya, oleh pasangannya dengan sambutan yang seperti itu aja bisa menggoyangkan tadi kekuatan dia yang sudah bisa menjaga SSA-nya tadi, itu menjadi goyang. Goyang tadi. Nah, kira-kira kayak gitu, guys. Padahal Khotijah sebagai istri Rasulullah luar biasa ya. Beliau apapun ya mendamaikan gitu. Oke, sebelum saya menanyakan pertanyaan terakhir, mungkin Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya kalau mau memberikan pertanyaan bisa lewat chatting, silakan ini saya bacakan. Kak Arif, jadi apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membangun 5 hal tadi ini? Maksudkan ada 5 aspek. Nah, apa nih speknya mungkin bagi kalau yang belum nikah ya supaya tahu, atau kalau yang sudah menikah misalkan belum melakukan itu, apa yang sebaiknya dikerjakan untuk supaya bisa mencapai 5 hal tadi? Ya, kan pertama kalau sudut pandang dari para alim ulama begitu ya, itu kan berarti kan memperbaiki kualitas diri itu pasti ya. Fardian sendiri-sendiri maupun jama'i berjamaah. Tidak bisa memberi orang yang nggak mempunyai ya. Yes, that's right. Itu Pak Karno yang bilang ya. Mendiang Pak Karno itu yang bilang kepada para guru itu. Ya, kamu hanya bisa memberikan apa yang kamu miliki. Nah, itu terus yang kedua, nggak usah nunggu besok-besok, nggak usah nunggu sempurna, mulai saja sekarang. Dengan, nah, cuman ini yang tidak mudah bagi orang di Indonesia secara umum ya, termasuk saya juga belum bisa secara ideal. Begini, ada proses merencanakan kapan itu terjadinya. Jadi misalnya begini, saya mau menjadikan 5 regulasi eksternal ini dalam waktu 2 bulan ke depan harus sudah jadi. Nah, tidak ada kebiasaan untuk membuat itu. Padahal ini ada 2 loh ya. Nggak ada plan 2 hal. gitu ya? Ya, ada plan-nya. Jadi ada 2. Plan itu ada 2. Desire-nya, desire itu apa ya? Hasrat untuk mewujudkannya. 1. Yang kedua itu tempat yang dituju itu jelas. Kedua ya. 2. Jadi pertama itu kalau dalam bahasa agamanya ya niatnya ada, terus destinasinya jelas. Nah, ini yang bukankah kita semua kita ini secara sunatullah lahir di muka bumi juga sudah dibekali destinasi. Dengan destinasi untuk apa sih kita dilahirkan di muka bumi? Untuk menjadi khalifah, untuk menjadi Abdullah begitu ya perannya. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa kembali kepada Allah. Gitu kan kira-kira. Nah, kalau secara desain langitnya, konsep besarnya saja sudah seperti itu, maka itu kita tarik saja dalam konteks ini sama sebenarnya. Jadi kita niatkan ada. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau anak-anak masih less than 7 gitu ya, bawah 7 ya diajak terlibat ngobrol-ngobrol tanpa dia harus berpendapat, it's okay. Itu adalah bagian dari mengajarkan kepada anak-anak ngobrol tetap, walaupun dia belum ngerti ngobrol itu Iya, apa. seperti Nabi Ibrahim ya kepada Nabi Ismail ya. Iya. Yes, nah, itu Kak Sinyo mungkin bisa dapat gambaran karena saya tanya belum tahu kapan Nabi Ismail alaihissalam itu ditanyain dengan pertanyaan yang berbobot itu, yang keren itu. Saya pernah baca itu 11 tahun. Iya, sekitar umur itu. Nah, kalau 11 tahun udah bisa kayak gini, oh berarti keren. Berarti kita all human itu disebut akil itu memang di usia itu. Iya, di 10 tahunan. Nah, akil itulah yang tidak mudah terbangun. Nah, iya. Makanya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi kan ada waktu khusus tuh untuk mendiskusikannya. Jadi satu perencanaannya, dua waktu khususnya, yang ketiga kemudian menjalankannya dengan sebatas yang dia mampu, yang orang tua mampu. Karena ini kendalanya banyak. Kendala kami di Sidoarjo, kendala Kak Sinyo di Magelang, kendala kakak di Sidrap, kendala Kak Ana di Amuntai, kendala yang mana lagi nih, Bunda Rama dari Makassar. Mana? Itu beda-beda. Iya. Beda-beda ya. Saya berikan contoh kendala dari intonasi ya. Saya berikan kendala dari intonasi. Saya pernah ke Nias 2 minggu, Nias. Kepulauan Nias. Itu Indonesia ya, Republik Indonesia. Ketika saya menyampaikan, tolong bapak-bapak dan ibu-ibu ketika berkomunikasi dengan anak-anak TK, karena saya waktu itu melatih untuk guru TK dan PAUD, itu intonasinya yang do, re, mi. Paling tinggi lah mi gitu ya. Itu yang dari Nias Selatan langsung angkat tangan. Tidak bisa, Kak Ariel. Saya nggak bisa. Di Nias itu suaranya paling rendah segini. Jangan diturun-turunkan lagi. Nah, misalnya begitu. Oh iya. Jadi ya do-nya yang tinggi ya. Jadi angka 7. Nah, kalau kami dipaksa bersuara bawah, kami nggak ada apa-apanya. Oh iya. Nah, terus panitianya yang orang Medan, yang dari Batak, yang saya disebut Batak, itu saya bilang gini, Kak Arif heran kan? Saya aja yang Batak aja heran, apalagi Kak Arif. Nah, itu contoh. Jadi gimana ya? Jadi ada kendala-kendala yang tidak harus disamakan, tetapi prinsipnya prinsipnya. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Karena ya sudahlah, kalau intonasinya memang tidak bisa bawah ya tinggi nggak apa-apa, yang penting tingginya itu dalam konteks edukasi. Iya. Kira-kira itu ngobrol. Jadi parenting itu nggak harus menduplikasi ya, tapi diambil benang merahnya kemudian disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Itu saya tangkap ya. Sangat dipengaruhi. Ya, saya kasih contoh juga di keluarga kami, misalkan anak saya yang sulung itu kalau makan bersuara gitu kan. Saya memberitahunya, Dek, kalau di Jawa Tengah, di Jawa itu kalau bersuara itu dianggap nggak sopan gitu. Tapi kalau di luar Jawa sana bahkan harus berkecap kalau itu enak gitu. Jadi bahkan harus bersuara. Nah, tapi kita tinggal di Jawa nih, gitu. Jadi harus menyesuaikan. Jadi betul, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Baik, ada pertanyaan dari Bunda Nadia. Assalamualaikum Kak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah orang yang pernah mengalami kekerasan seksual dan tidak pernah bercerita kepada orang tua saya sampai saat ini karena dulu tidak paham dengan apa yang terjadi pada saya. Dan orang tua saya yang single parent juga lelah dengan masalah ekonomi. Saya berjuang untuk bukan trauma sangat lama. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menerima tadi saya sebagai seorang SSA dan memaafkan pelakunya. Kak Arif juga adalah salah satu pendamping PS yang humble. Oh, ini malah testimoni ya. Testimoni dan ternyata nggak bertanya ya, saya kira bertanya. Baik, kita lanjut ke Bunda. Sebenarnya ada yang masuk ya. Saya terima dulu, ada yang masuk kalau nggak salah ya. Dari Bunda MLB, mohon izin bertanya, saya sebagai orang tua, justru kadang banyak kekurangan terhadap pada kita. Bagaimana Ustadz menumbuhkan kesadaran diri untuk orang tua yang selalu merasa benar. Jadi ini memang penyakit sebagian besar orang tua ya, bahwa dia adalah
ya segala yang benar di dalam rumah tangganya, terutama yang laki-laki. Monggo Kak Arief menjawab pertanyaan dari Bunda M. Aldi. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Bunda. Ini pertanyaan juga nanti jawabannya juga buat saya juga ya, karena saya juga orang tua dari 3 orang anak. Iya. Satu, dua, saya juga sedang membantu anak-anak saya nanti ketika menjadi orang tua itu ya kalau secara konsep tidak bisa mirip ya setidaknya dia pernah paham, gitu ya. Hmm, hmm, Tahu paham. Yang pertama adalah kalau saya sama istri saya ya, saya biasa melakukan tuh kita biasa setiap malam atau 2 malam sekali terserah yang sesuai dengan kecukupan waktu itu melakukan muhasabah bersama. Jadi sebetulnya kekuatan kita sebagai orang tua itu apa dan kekurangan kita sebagai orang tua itu apa. Kita harus petakan dulu. Yeah. Nah, ini berhubungan dengan tahapan kedua membangun supaya kita bisa membimbing anak dalam ngobrol ya. Kalau tadi kan yang pertama kan regulasi eksternal ya. Regulasi eksternal yang 5 tadi itu, yang kedua itu adalah memetakan diri. Itu yang tahapan kedua. Kenapa kita harus tahu peta kita? Karena kita akan berhubungan dengan orang lain, anak-anak kita. Peta kita dengan petanya anak kita itu tidak sama. Iya. Ya, jadi begini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau dalam bahasa langitnya itu diciptakan manusia itu dalam posisi yang terbaik, tetapi terbaiknya tiap orang itu berbeda-beda. Berbeda-beda kan. Nah, maka kita harus petakan. Nah, bagaimana memetakan? Nah, kalau mau yang praktis ya ngobrol. Itu yang pertama saya dengan istri saya dulu ya dibiasakan untuk saling bertukar informasi. Saya potong sebentar ya. Kak Arief. Bagaimana kalau misalnya nih single, maksudnya nggak ada kalau ini tadi kan contohnya 2 orang nih. Bagaimana misalkan si Bunda Ebini misalkan sendirian gitu? Oke, kalau single pakai cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan orang lain untuk memberikan umpan balik atau feedback. Nah, yang paling enak itu orang lainnya adalah anak-anak kita. Paling enak. Jadi kami, kalau saya di rumah itu candaannya begini, saya dan istri itu siap dilempari jumroh oleh anak-anak dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Mau tidak diartikan sesuatu yang melawan syariat atau bagaimana. Maksudnya begini, siap untuk dihajar. Karena Rasulullah SAW di Taif pun dihajar bahkan sampai fisik. Nah, anak-anak itu enggak sampai kalau fisik, tapi pakai kata-kata. Misalnya begini, mohon maaf ya, ini Umi itu nggak konsisten dengan apa yang Umi nasihatkan kepada kami 3 orang anak kami. Nah, kan itu nggak konsisten itu kan menarik ya. Di mana kita kan nanyain dulu, pengertianmu nggak konsisten itu apa? Terus tidak konsistennya apakah di seluruh area atau hanya di area tertentu dan sebagainya. Nah, itu nih nanti kita kan jadi terbiasa. Ini jadi bisa, ini. Nah, kalau kita sudah bisa dapat peta, semakin lengkap petanya, semakin baik. Dan itu ada hubungannya dengan waktu ya. Jadi semakin kita menyediakan waktu yang cukup, peta kita itu akan semakin mudah digambar. Ya, bagaimana kalau misalnya nih, itu kan misalnya untuk contoh yang anak sudah bisa ini ya, misalkan untuk anak yang dia masih umur 1 tahun 2 tahun gitu, bagaimana nih sebaiknya supaya apakah memang harus lewat anak atau bisa lewat orang lain? Bisa orang lain. Jadi orang lain itu saya beri clue-nya figur otoritas, orang yang dihormati oleh si ibu atau si ayah tadi. Siapa orang yang dihormati? Yang dihormati kan bisa orang tuanya, bisa siapa? Ustadznya, figur otoritas. Kenapa saya beri sekali bahwa figur otoritas? Figur otoritas itu figur yang secara otoritas mempunyai kekuatan menginfluence, memberikan pengaruh. Jadi ketika memberikan masukan, itu akan lebih bermakna ketimbang orang pada umumnya. Misalnya ya, saya lagi belanja nih di pasar, terus saya tanya kepada penjual di pasar, Bang, tolong kasih saya masukan, saya ini orangnya gimana? Nggak bisa match. Itu orang yang kenal baik dengan kita. Itu figur otoritas. Nah, kalau figur otoritas kok nggak punya saya kok nggak punya figur otoritas. Ya, sulmit, teman akrab.
teman akrab, siapapun teman akrabnya. Bukan Jadi teman tapi mesra ya. ya soulmate itu Ya, gimana ya, teman akrab, tadi sahabat, sahabat, ya, ya, sahabat. sahabat Ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, orang sahabat itu kan gini, kasarannya gini, kalau kita sudah friendly dengan bersahabat dengan seseorang tuh, sahabat kita itu negur kita itu sudah bahasanya sudah nggak pakai apa ya, istilahnya saking dekatnya itu udah nggak Iya, pakai, iya. jadi langsung bisa. Nggak sungkan-sungkan gitu ya. Nah, Rif, maaf ya, aku beritahukan, saya punya sahabat namanya Yusuf ya. Iya, Yusuf iya, sekarang iya. jadi atas pendidikan di Dubai. Ini Rif, tak beri masukan ya. Kamu lebihnya 3, kurangnya 3. Kelebihanmu manfaatkan untuk ini, kekurangan itu langsung jebret begini. Dan saya nggak merasa sedih, nggak merasa kecewa, nggak. Nah, kira-kira yang kayak gitu. Nah, cari Ya, orang ya, yang ya, seperti ya, itu, yang kita itu udah deket. Gitu. Yang objektif ya, yang dia melihat Nah, betul nggak ada kepentingan. Betul. Ya. Nggak pakai modus-modus tertentu ya. Nah, yang nggak pakai modus-modus Iya, tertentu. jazakallah atas masukannya. Semoga puas ya Bunda. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bunda Nadia atau Kak Nadia, saya kurang tahu. Kak Arief ini mau nanya, kalau orang tua tidak bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak dan membuat anak susah curhat, bahkan ngomong sama orang tuanya aja malas, apakah guru boleh berperan menjembatani komunikasi antara anak dan orang tua? Ini jadi misalnya ternyata si orang tua ini bermasalah dengan hal ini, kemudian si anak ini mau cerita, apakah dibolehkan seorang guru untuk seperti itu? Boleh. Jadi begini, di pendidikan itu penelitiannya begini, ini penelitiannya Dr. John Hattie ya, namanya John Hattie. Nanti dicari, yang mau nyari di dalamnya. Jadi begini, begini. Education itu, pendidikan itu kan pilarnya ada 3, sekolah, rumah, sama pendidik. Pendidik itu bisa orang tua, bisa guru ya. Pilarnya 3 begitu. Nah, ketika parenting di rumah tidak berfungsi, sekolah itu bisa menjadi buffer. Buffer itu penyangga. Nah, tadi makanya pertanyaannya, apakah guru bisa karena fungsinya sebagai penyangga. Nah, sebaliknya, kok di rumahnya sekolahnya baik, di rumahnya anaknya baik, kebetulan dapat milih sekolahnya yang tidak pas. Ini kan banyak juga nih, banyak. Jadi saya beberapa kali kedatangan orang tua, datang ke rumah, nganterkan anaknya, minta konsultasi itu gini, Pak, kita di rumah tuh loh sudah begini lah, anaknya milihnya sekolahnya di sekolah itu lah, kebetulan gurunya di sana begini. Nah, itu berarti rumah fungsinya sebagai buffer, sebagai penyangga. Jadi bisa saling menggantikan bisa. Jadi kalau yang terbaik adalah both of keduanya, sekolah dan rumah itu menjadi buffer, menjadi penyangga. Nah, kalau penyangganya 2, kalau menurut Pak Adi Gunawan itu semakin banyak penyangganya semakin kuat, semakin kokoh. Anak itu akan semakin kokoh, self confidence-nya, self esteem-nya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak sempurna, misalnya rumah saja, ya nggak apa-apa, atau sekolah saja nggak apa-apa. Iya. Kalau dari pengalaman Kak Arief nih, berhubungan dengan pertanyaan beliau, biasanya mekanisme yang terbaik itu apakah beliau dipanggil secara resmi atau pendekatan secara personal gitu? Maksudnya kalau pengalaman Kak Arief ya. Kalau saran saya itu pasti yang paling baik dulu. Yang paling baik itu pembimbingan terarah. Pembimbingan terarah itu sistem di sekolah yang membangun kebiasaan untuk melayani orang tua, bukan memanggil orang tua. Jadi gini, sudut pandangnya begini, sudut pandangnya. Orang tua, entah anaknya bermasalah atau tidak, ketika anaknya dipanggil ke sekolah, ketika ada undangan memanggil orang tua ke sekolah terkait dengan anaknya, itu yang terbayang di orang tua itu adalah, waduh, menderita ini nanti. Ini mesti kesalahan, kekurangan, ini macam-macam. Jadi secara mental, secara kehormatan, secara izah itu orang tua sudah kalah duluan begitu. Nah, ini akan berbeda dengan konsep layanan, konsep melayani. Mestinya, kalau saya menyarankan ya, sekolah yang mempunyai sistem untuk tadi one on one rumah. Jadi parents itu the most important person. Orang yang paling penting yang seharusnya mendapatkan layanan VIP atau VVIP, bukan
mentang-mentang sekolah bayarnya mahal, sehari sudah tutup terus panggil tuh orang tua. Iya, oke lah, nggak apa-apa. Itu tidak salah, tetapi sudut pandang ini kan beda. Sudut pandang authority sama sudut pandang layanan beda ya. Kalau saya menyarankan itu sudut pandangnya layanan. Kenapa? Lembaga pendidikan itu basisnya itu Rahmanur Rahim. Basisnya. Semua nabi dan rasul itu bukan attacker, bukan penyerang. Bukan. Semuanya edukasi, semuanya pendidikan. Nah, pendidikan itu basisnya adalah kasih sayang. Kasih sayang itu pendekatannya pasti yang pertama bukan kekerasan. Jadi kalau dalam bahasa langitnya itu, dalam bahasa hadisnya ya, Allah itu lebih dulu rahmatnya ketimbang murkanya. Kan kita bisa gunakan. Yang namanya rahmat itu seperti apa sih ciri-cirinya, cara mempraktikannya, datang itu rumah, tanyain, siapa tahu orang tuanya malu mau cerita di rumah bahwa di rumah ada masalah yang besar, sehingga kalau diundang ke sekolah nggak nyaman dan sebagainya, kira-kira gitu. Iya. Apalagi dibawain hadiah ya, tambah seneng ya beliaunya ya. Wah, ini sangat bagus. Ya, hadiahnya pasti yang bukan yang mahal ya, tapi yang dibutuhkan. Ya, bukan yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Satriani. Kemarin kami mengamankan anak yatim piatu yang mengalami korban pelecehan seksual. Pertanyaannya bagaimana Kak Arif mendampingi anak yang selalu dengan mudah ceritakan kasus dirinya sama siapa saja yang dia temui. Apakah dibiarkan saja atau gimana nih? Ini harusnya Kak Sinyon nih yang menceritakan. Kalau dalam konsep Kak Arif dulu lah, mungkin tadi saya nambahin ya. Ya, kalau dalam konsep pendidikan ini social relationship ya. Social relationship itu tergantung anak usia berapa. Anak di bawah 14 tahun itu sedang membangun social relationship. Mulai 6, mulai 5, 6 sampai 14 itu lagi membangun. Namanya sedang membangun itu mesti rentan dengan kendala-kendala. Belum pokok, belum kuat. Maka model pendekatannya itu adalah bagaimana supaya social relationship-nya si anak itu tidak mendorong lingkungan sosialnya nanti satu memprovokasi, satu. Dua, tidak membuli. Ya kan? 3, apa tuh? Perundungan, memprovokasi. 3, membicarakan secara terselubung di balik orang itu. Nah, kan berarti bagaimana caranya agar ini tidak terjadi. Maka pendekatannya adalah pendekatan personal. Jadi anak itu mesti didekati dengan pendekatan yang personal, dijelaskan dulu apa situasi yang terjadi, terus kemudian do and do-nya tadi yang pakai regulasi eksternal yang pertama tadi, do and do-nya yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Terus yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika lingkungan sosialnya itu sudah memenuhi provokasi, perundungan, terus kemudian mungkin dan sebagainya. Itu apa yang bisa dilakukan oleh si anak itu jika ini terjadi. Karena gini, saya berikan contoh ya, ini klien PS ada kan, Arif, Kak Sino ya, yang sekarang lagi mondok, itu dia sangat merasa terundung karena teman-temannya ada satu teman ini teman satu kamar, ya. Teman satu kamarnya itu pernah dielus-elus pipinya sama si kakak ini ya. Di apa? Nah, terus si yang dilus-elus ini kan cerita ke temannya. Nah, cerita ke temannya itu secara sosial sudah meruntuhkan semangatnya si yang melakukan. Nah, tidak ada bantuan penenangan dari pondok. Kan saya tanya, itu musyrifnya sama ustadznya ada nggak bantuan? Boro-boro Kak Arif, gitu, kita itu jika target setoran, di target ini dan ini. Nah, sehingga, ini kan ya setoran, tapi ini nggak ada hubungannya dengan setoran. Ini penting, ini prioritas. Nah, tapi tidak dilayani secara personal. Akhirnya gini, kakak ini, terus selama ini gimana? Ya saya kalau pas lagi jenuh, saya meninggalkan kamar, malam-malam dia lari-lari keluar pondok. Itu saja sudah pelanggaran sebetulnya. Tapi dia supaya nyaman, supaya dia tidak terhantui oleh nanti ketika masuk ke pondok lagi dikasih sorot mata teman-temannya. Itu yang melakukan. Nah, itu secara mental, secara sosial
Hmm. secara itu hukuman sosial yang sangat berat. Nah, Iya. anak-anak yang mempunyai usia less than 14 ya, di bawah Hmm. 14 tahun itu sangat rentan untuk bisa stabil seperti itu. Hmm. Mereka sangat membutuhkan lingkungan yang support. Kira-kira kalau dari saya ya, penjelasan. Iya. Mungkin Kasihnya bisa nambah. Ya, baik Kak Satriani, kalau untuk anak-anak, jadi kita lihat dulu umurnya. Intinya sih sesuaikan dengan otaknya, kemampuan pemikirannya. Itu bisa tergantung umur, bisa tergantung juga stimulus yang pernah didapatkan oleh dia. Nah, untuk anak-anak itu sebenarnya dikasih model ya. Jadi ya, apalagi 7 tahun ya. Jadi dia dikasih model. Jadi dikasih gambaran, pakai gambar gitu. Ini kalau kamu cerita seperti ini ke temanmu, maka temanmu cerita seperti ini, nanti tahu. Nanti dikasih akibatnya apa dalam bentuk gambar, logika yang mudah dia diterima. Jadi supaya si anak memahami, karena biasanya dia butuh teman curhat, pengen cerita atas kekesalannya. Nah itu Ya. dia belum tahu akibatnya kalau sembarangan cerita. Nah itu ya kalau yang diajak cerita mungkin apa bisa menjaga ya. Tapi kalau dan yang kedua juga itu nanti berhubungan dengan si pelaku misalnya, itu nanti juga membuka aib. Dan yang ketiga juga berhubungan dengan masyarakat. Jadi misalnya ternyata oh di sana tuh, sehingga nanti bisa timbul apa ada masalah, apalagi sampai diliput media, itu nanti akan luar biasa dampaknya. Jadi dikasih untuk anak, apalagi untuk anak umur 7 tahun, dikasih gambaran logika yang mudah, bisa menggunakan gambar, boneka dan sebagainya, sehingga dia memahami. Tidak bisa cuma kata-kata, karena anak kata-katanya masih sangat terbatas. Baik, ada lagi pertanyaan? Ini sudah menit ke 20:49. Sebelum Kak Arief memberi nanti penutup atau apa yang ingin disampaikan sebagai semacam kesimpulan, ada pertanyaan lagi? Masih di menit 49. Ya, aduh panjang sekali ini. Kemudian, Kak Arief menghadapi bullying ke masa sekolah, bagaimana peran sekolah ketika orang tua melaporkan? Itu pertanyaan. Dia ada beberapa pertanyaannya kayaknya. Anak alhamdulillah senang bercerita. Orang tua menahan diri dengan maksud mengajari anak bertahan dan menghadapi dulu masalahnya sambil terus mengamati. Ketika anak menyerah, orang tua datang ke sekolah dan melaporkan kepada wali kelas. Guru memanggil si perundung, namun mereka berkelit karena dikonfrontasi. Jadi ketika dikonfrontasi mengelit, nggak mengaku. Guru BP sempat menyalahkan mengapa baru melapor. Masalahnya kalau langsung melapor bisa-bisa dianggap anaknya manja atau ortunya yang berlebihan. Bagaimana menurut Kak Arief? Jadi Kak Arief diminta, ini ada, saya mempermudah, ada anak mengalami bullying tapi oleh orang tuanya diminta lu sabar dulu kemudahannya seperti itu. Lu harus bertahan dulu nih. Tapi ternyata di tengah jalan si anak tidak tahan dan akhirnya si orang tua lapor ke sekolah, tapi ternyata sama pihak sekolah kenapa nggak lapor dari dulu gitu. Nah ini bagaimana menurut Kak Arief di bidang pendidikan sebaiknya seperti apa? Ya. Begini, ini pertanyaannya menarik ya, Ya. dan untuk menyelesaikannya nanti depend on ya, bergantung kepada kebijakan sekolah. Tetapi Ya, kalau ya. saya menyarankan, langkah yang pertama, mohon di sekolah dibiasakan untuk membuat prosedur. Standar Jadi, operasional prosedur ya, yang ya. Jadi prosedur itu kalau dinaikkan atasnya itu peraturan kelas, peraturan sekolah. Kalau dinaikkan itu namanya tujuan dan sasaran pendidikan sekolah. Kalau dinaikkan lagi visi misi sekolah. Nah ini satu rangkaian yang guru, orang tua harus saling memahami. Guru memahamkan kepada orang tua murid memahamkan kepada anaknya di rumah, guru memahamkan kepada siswanya di sekolah, sehingga tadi 3 pilar tadi itu selaras, seimbang. Kenapa? Karena banyak sekolah yang tidak memfungsikan hierarki itu secara optimal. Jadi ketika saya tanya misalnya ke sekolah, kenapa sih sekolah menggunakan hierarki visi misi sekolah, tujuan sasaran, jaminan kualitas, dan program? Itu rata-rata guru, tenaga kependidikan, BK, pustakawan, kemudian mbak-mbak office boy, itu nggak paham.
Atau kalau paham pun hafalan saja. Jadi misalnya gini, tahu visi Anda, tahu. Oke, tahu kenapa sekolah membuat visi itu nggak paham. Nah, Ya, 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 ya. jadi ini institusi pendidikan, kenapa yang seperti ini kok justru malah ditinggalkan? Nah, Ya. jadi kalau sudah dibiasakan begitu, nanti yang namanya peraturan dan prosedur itu merupakan sesuatu hal yang biasa. Sama sebetulnya ketika kita mau sholat isya, ada peraturannya, ada prosedurnya. Ketika kita mau ibadah Ramadan, itu ada aturannya, ada prosedurnya. Ketika kita mau nyebrang jalan, ada aturannya, ada prosedurnya. Ketika kita mau ke ATM, itu ada aturan. Ketika kita mau ke dokter, itu semuanya kalau dicermati, kalau namanya peradaban, itu pasti dua itu ada peraturan dan prosedur. Nggak ada. Coba kita melakukan ibadah sholat. Yang pertama nanti Allah Akbarnya begini. Allahu Akbar. Ini nggak akan diterima karena ini di luar, nggak ada prosedur takbir seperti ini. Nggak ada kan? Yang ada adalah begini, begini, atau begini, silahkan sesuai dengan. Nah, itu yang penting. Nah, kenapa kok sampai terjadi hal itu kan akibatnya ya. Bully itu akibat. Itu pasti antisipasinya tidak ada. Pasti. Saya garis bawahi. Oh sudah Kak Arif. Kalau sudah ada, mana dokumennya? Saya bisa memastikan dokumennya nggak ada. Mana dokumen aturannya? Mana dokumen prosedurnya? Itu baru ada dan tidaknya dokumen. Ada dan tidak. Kemudian yang kedua, kalau ada, pernahkah anak-anak dipahamkan? Pernahkah orang tua dipahamkan? Tambah bingung lagi. Kalau sudah paham, pernahkah dipraktikkan? Apa alat kontrolnya? Apa alat evaluasinya? Itu kalau tidak dijalankan, ya yang kayak gitu pasti terjadi. Menurut sudut pandang orang tua itu lebih tepatnya tahan dulu laporannya. Karena nggak jelas. Menurut sudut pandang guru BP-nya, kenapa nggak dari dulu? Tuh. Gara-gara tidak sepaham dan selaras, itu perilakunya, sikap yang terbangun bisa menjadi berbeda. Sama dengan umat Islam, kalau kita mau mengarah ke umat Islam di Indonesia ya atau di seluruh dunia. Yang satu menganggap sana, yang satu menganggap sana. Karena nggak pernah sepakat. Kira-kira begitu. Jadi ini kalau ditanyain, ya sistemnya diperbaiki dulu. Kalau sudah terjadi bagaimana? Ini namanya tindakan kuratif ya. Setahu saya, BK itu yang pertama tidak mengkonfrontasi. Yang pertama itu adalah mendokumentasi. Iya, betul. Betul. Kok bisa-bisanya gitu ya, malah menyalahkan. Astagfirullah. Belum kok sudah yang mendokumentasi dulu urutan peristiwanya apa, coba dijelaskan dulu menurut versi pembuli, menurut versi yang dibully diurutkan dulu. Ini sudah merupakan begini duduk persoalannya, apa dampak dan sebagainya. Nah dari situ saja itu juga kita bisa mendapatkan gambaran mungkin ya antara kedekatan curhatnya antara BK atau BP dengan orang tua dan anak itu tidak hangat atau kurang hangat. Kan biasanya BK itu menjadi tempat yang paling horor di sekolah selain laboratorium. Begitu ya Bu Ana ya. Bu Ana yang BK. Tapi kalau di sekolahnya Bu Ana enggak loh. BK itu senyaman rumah. Nah, kalau di tempatnya beliau. Jadi kalau datang ke kantornya beliau itu ada minumannya banyak, ada kulkasnya, wah komplit pokoknya. Pulang di bawah uang saku. Pulang di bawah uang saku. Jadi sudah dibuat seperti. Jadi anak datang ke sana itu seperti dia menemukan spon untuk mengeluarkan cairannya. Katarsis ya namanya katarsis. Baik, Kak Arif, ini ada beberapa pertanyaan sebelum ditutup. Dipilih nih, mana nih yang akan mendapatkan hadiah. Nanti biar menghubungi kami, akan kita kirim di rumah Mas si yang mendapat hadiah. Silakan Kak Arif pilih. Saya tuliskan nomor yang nanti bisa dihubungi untuk mendapatkan hadiah. Monggo Kak Arif dipilih dulu, bebas ya. Saya mengusulkan aja ya.
saya Ya. mengusulkan penanya pertama yang Ya, mendapatkan baik. buku. Ya. Selamat buat sebentar, saya lupa ini Bunda siapa. Aldi kalau nggak salah ya tadi ya. Iya. Sebentar, Bunda. Ini kan tadi Kak Nadia curhat ya. Berarti yang pertama Bunda MLP ya. Nanti mohon menghubungi nomor di bawah Bunda Aldi. Insya Allah akan dikirim dari Kota Magelang. Tapi mohon maaf tidak mendapatkan tanda tangan beliau karena buku itu sudah ada di Kota Magelang. Jadi nanti buku akan dikirim langsung ke rumah Bunda Aldi. Ini Baik, bukunya kayak gini. ya buku itu. Baik, Kak Arief, kita tinggal 2 menit. Mohon Ya. dikasih semacam closing statement untuk kita semua. Bagaimana pesan buat kita semua supaya anak kita betul-betul kita mau curhat ke kita. Ya, silakan. Baik, terima kasih Kak Sinyo dan kakak-kakak semuanya yang sudah berkenan. Saya menggarisbawahi ya. Tadi kan 5 langkah itu step 1 ya, regulasi eksternal. Yang kedua, langkah yang kedua adalah pemetaan diri anak. Kalau 2 step ini dibangun dengan baik, maka pembimbingan terarah step 3-nya, pembimbingan terarahnya menjadi lebih berpeluang menghasilkan anak-anak yang mudah untuk curhat, tetapi nggak lebih ya. Curhat untuk sesuatu yang memang dibutuhkan untuk curhat, bukan apa ya, bukan curhat dalam arti yang lebay, bukan curhat dalam arti yang meaningless, yang tidak bermanfaat, tapi memang curhat sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Itu sepanjang yang saya pahami, 3 basis ini sebaiknya menjadi sesuatu yang dibiasakan baik di rumah maupun di sekolah. Jadi sekolah dan rumah adalah tempat-tempat yang terbiasa untuk membangun regulasi eksternal, memetakan diri anak, dan menjadikan sekolah atau rumah itu tempat pembimbingan terarah. Salah satu pembimbingan terarah itu adalah curhat. Salah satu. Curhat. Kira-kira begitu ya. Ya, jazakallah khair buat Kak Arief. Semoga selalu diberi keberkahan, sehat selalu tetap memberi semangat pada teman-teman yang heteroseksual, mendidik negeri ini. Semoga berkah dunia akhirat. Amin. Jangan lupa Bunda Albi untuk menghubungi nomor di bawah ya, 08212 34 kali, di belakangnya 151. Kemudian untuk bunda-bunda, bunda yang terlambat, insya Allah nanti rekaman ini akan kita upload di channel YouTube Peduli Sahabat, insya Allah. Jadi nanti kita kumpulkan 10 dulu, dan insya Allah nanti setelah 10 secara bertahap tiap bulan kita akan selalu mengadakan sehingga nanti bermanfaat untuk umat. Baik, jika ada salah kata dan salah sikap, saya mohon maaf. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya, astagfirullah. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakumullah khairan buat semuanya. Silakan bisa live ke Bunda Aldi. Jangan lupa untuk menghubungi nomor yang tertera. Semoga selamat istirahat, mimpi yang indah dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa silakan live ya. Salam buat keluarga Kak Arief. Sama-sama. Ya. Ya. Assalamualaikum. Amin. Amin.